Tony Tauhid, kepala kampung Desa. Kami di sini mayoritas keluarga Papua yang ada di sini hanya beberapa yang orang tua, dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis dengan bermotif-motif. Motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif dan mereka tuangkan itu di atas kulit kayu. Dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini, tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan kulitnya mereka. Tapi semenjak COVID ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami. Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Hal Industri. Industri ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, diantaranya adalah kafe, terus juga tempat trading. Jadi trading barista yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk manual brewing, tapi ada juga yang espresso-based. Produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200-250 gram, ada juga big atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke kedai-kedai di sekitar Papua maupun kota, lebih khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kedai UMKM. Ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua juga, membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Seperti itu. Terima kasih. Saya Iyar dari PT Kalau kita. PT itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan coklat chips. Dari background coklatnya memang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun untuk ajarkan itu.
ada bibit-bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung ini juga yang kita ambil coklatnya. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat-coklat Papua bukan hanya di lokal, tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Baik, terima kasih. Saya Ibu Antoni Tauhid, Kepala Kampung Asli Besar. Kami di sini mayoritas keluarga Papua yang ada di sini, hanya beberapa yang orang tua. Dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis bermotif-motif. Motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif dan mereka tuangkan itu di atas mereka, dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini, tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan produknya mereka. Tapi semenjak COVID, ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami. Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Halen Industri. Industri ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, diantaranya ada kafe, terus juga tempat trading. Jadi trading barista yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk manual brewing, tapi ada juga yang espresso-based. Produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200-250 gram, ada juga bag atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke kedai di sekitar Papua maupun kota, jadi khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu
kedai UMKM ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua juga, membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Seperti itu. Saya Liar dari PT Kaum kita. PT itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan chocotips. Dari background coklatnya memang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun itu untuk ajarkan itu. Ada bibit-bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung ini juga yang kita ambil coklatnya. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat-coklat Papua bukan hanya di lokal tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Terima kasih. Saya Ibu Antoni Tauhid, Kepala Kampung Nasi Besar. Kami di sini mayoritas keluarga Papua yang ada di sini, hanya beberapa yang orang tua. Dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis bermotif-motif. Motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif dan mereka tuangkan itu di atas mereka, dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan produknya mereka. Tapi semenjak COVID ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami.
Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Halen Roastery. Halen Roastery ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, di antaranya adalah kafe, terus juga tempat trading. Jadi trading barista yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk manual brewing, tapi ada juga yang espresso-based. Produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200, 250 gram, ada juga bag atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke kedai-kedai di sekitar Papua maupun kota, lebih khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kedai UMKM. Ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua, juga membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Saya Liar dari PT Kalau Kita. Di PT itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan chocolate chips. Dari background coklatnya memang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun untuk mengajarkan itu. Ada bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung ini juga yang kita ambil coklatnya. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat-coklat Papua bukan hanya di lokal, tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Terima kasih. Saya Ibu Antoni Tauhid, Kepala Kampung Nasi Besar.
Nanti kalau laku kan dari KPK kan orang yang beli itu dia seperti kita, orang yang ada korban. Orang tua dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis bermotif-motif, motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif dan mereka tuangkan itu di atas kulit kayu. Dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini, tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan miliknya mereka. Tapi semenjak COVID, ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami. Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Hal Industri. Industri ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, diantaranya adalah kafe, terus juga tempat trading, jadi trading barista. Yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk manual brewing, tapi ada juga yang proses produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200, 250 gram, ada juga bag atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke gereja di sekitar Papua maupun kota, lebih khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kedai UMKM. Ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua juga, membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Saya Liar dari PT Kalau Kita. PT itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan chocolate. Dari background coklatnya memang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun untuk ajarkan itu. Ada bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk
mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung Dinya juga yang kita ngambil coklatnya. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat-coklat Papua bukan hanya di lokal, tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Baik, terima kasih. Saya Ibu Antoni Tauhid, Kepala Kampung Desa Besar. Kami di sini mayoritas keluarga Papua yang ada di sini, hanya beberapa yang orang tua. Dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis bermotif-motif. Motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif dan mereka tuangkan itu di atas kereta, dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini, tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan diri mereka. Tapi semenjak COVID, ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami. Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Hal Industri. Industri ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, di antaranya adalah kafe, terus juga tempat trading. Jadi trading barista yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk manual brewing, tapi ada juga yang proses produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200, 250 gram, ada juga big atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke kedai-kedai di sekitar Papua maupun kota, lebih khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kedai
UMKM ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua juga, membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Saya liar dari vertikal kita, di itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan chocolate. Dari background coklatnya emang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun untuk mengajarkan itu. Ada bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung ini juga yang kita ambil coklatnya. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat-coklat Papua bukan hanya di lokal tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Ya, terima kasih. Saya Ibu Antoni Tauhid, Kepala Kampung Nasi Besar. Kami di sini mayoritas keluarga Papua yang ada di sini, hanya beberapa yang orang tua. Dan kami hari-harinya karena kita industri rumahan gitu, masyarakat atau ibu-ibu khususnya menulis, suami-suami mereka yang menggambar, istri-istri mereka menulis di atas kulit kayu. Melukis bermotif-motif. Motif itu ada masing-masing, ada ceritanya, ada tiap suku punya motif, dan mereka tuangkan itu di atas kulit kayu. Dan itu sudah jadi sesuatu yang diperjualkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum COVID banyak orang datang untuk membelanjakan, khususnya bukan hanya orang di lokal sini, tapi orang luar juga banyak yang datang yang membelanjakan produknya mereka. Tapi semenjak COVID, ya mereka mengalami banyak penurunan, bukan penurunan sih, tapi memang tidak ada sekali yang datang untuk berbelanja. Adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyang kami.
Terima kasih, saya Yahudi Tipo, founder dari Hal Industri. Industri ini adalah tempat produksi sangrai kopi, tetapi juga kami ada beberapa side business, di antaranya adalah kafe, terus juga tempat trading. Jadi trading barista yang kami lakukan ada beberapa kelas, ada kelas untuk menontoring, tapi ada juga yang eksklusif. Produk-produk yang kami hasilkan itu ada produk dalam kemasan 200, 250 gram, ada juga big atau saset, terus ada kiloan. Kami bisa pasok ke gereja di sekitar Papua maupun kota, lebih khusus kota Jayapura maupun Papua dan keluar Papua juga. Selama pandemi memang kami kena dampak yang sangat besar, sehingga pendapatan kami sempat turun drastis. Tetapi setelah pandemi kami berusaha bangkit untuk maju kembali lagi dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kedai UMKM. Ini saya pikir sangat bagus untuk membantu kami memperkenalkan kopi Papua juga, membuka market kami biar lebih baik lagi. Harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan ini kopi Papua bisa terkenal, tetapi juga kami sebagai UMKM lokal bisa dikenal di nasional juga. Seperti itu. Saya Liar dari vertikal kita, tadi itu ada kafe, kita bergerak di bidang coklat. Terus di produk kita yang kita lakukan yaitu ada coklat bar, ada bubuk, es krim, dan coklat chips. Dari background coklatnya memang kita fokus ke coklat organik. Kenapa organik? Karena di bagian organik itu pertama emang coklatnya lebih bagus, lebih besar. Makanya kita kasih tahu ke orang kampung, udah kasih pembinaan dari awal, udah dari dulu sih, dari PT kita udah 35 atau lebih lah tahun untuk ajarkan itu. Ada bibit yang dari Belanda, dari WWF kalau nggak salah itu, untuk mempertahankan itu. Jadi kita fokus nggak pakai pupuk, nggak apa, karena itu sangat berpengaruh sih. Kalau kita pakai pupuk, itu nanti udah pengaruhnya besar, udah agak kempes, apa segala macam, dan itu juga akan berpengaruh ke pendapatannya mereka. Kita kasih tahu ke mereka dari pembinaan dari awal bahwa kita tidak pupuk, kita harus organik biar hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian selama ini penjualan sih dari coklat memang baru pertama di Jayapura, dan awal-awalnya emang masih baik-baik aja. Setelah ada pandemi ini agak berkurang sih. Nah, setelah ada berkurangnya dari orang-orang tersebut, berarti akan berdampak ke petani coklat di kampung ini juga yang kita ambil coklat kita. Nah, harapan saya sih pandemi cepat berakhir, kemudian jadi kita juga bisa memasarkan coklat Papua bukan hanya di lokal, tapi untuk di nasional juga kita bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta lelang Pasar Lelang Mama-Mama KPKNL Jayapura. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya yang akan memandu rekan-rekan sekalian selama acara ini berlangsung.
Kemudian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah berantusias mendukung dan ikut serta hadir dalam acara ini. Pasar lelang Momoma KPKNL Jayapura ini dilaksanakan 1 bulan sekali di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, jadi ini adalah pelaksanaan pasar lelang yang kedua. Acara ini akan diawali dengan registrasi yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan sekalian, kemudian dilanjut dengan pembukaan, kemudian akan ada dialog sesi pertama, selanjutnya sesi tanya jawab sebelum pelaksanaan lelang dimulai, dan yang terakhir yaitu dialog sesi kedua. Saat ini telah bersama saya di sini yaitu Bapak Eri Subagio, selaku pejabat lelang di KPKNL Jayapura. Beliau juga merupakan pejabat fungsional pelelang ahli muda di KPKNL Jayapura sekaligus ketua tim di acara ini. Baik, selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Mbak Tasya. Baik, Pak Eri bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Tasya? Saya Sehat juga hari ini ya? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, yang penting sehat toh. Iya Pak, alhamdulillah. Kemudian kita sapa dulu nih Pak narasumber kita pada pagi hari ini yang Betul, hadir betul. secara virtual ya Pak. Kali ini ada Kak Yafet dari Highland Roastery dan ada Kak Patricia dari Kakao Kita Papua. Selamat pagi Kak Yafet, selamat pagi Kak Patricia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kakak. Apakah suara saya terdengar Kak? Ya, suaranya kedengaran, Kak. Oh iya, selamat pagi Kak. Selamat pagi, Kak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik, Kakak. Kak Yafet, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik, baik. Oke, baik. Alhamdulillah puji syukur atas kesehatan kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari penyakit apapun ya Kak. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dahulu ya Pak, agar acara hari ini lancar dan tidak ada kendala. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kami silahkan. Selesai. Kemudian tim Humas KPKNL Jayapura kembali mempersiapkan video yang khusus ditayangkan di acara ini. Sudah penasaran pasti Pak videonya apa? Ayo, Mari tonton kita bersama. saksikan bersama. Ya, perkenalkan nama saya Julius Malo. Saya di sini selalu membuat kampak batu ini. Ya, kampak batu ini. Dulu orang memang beli untuk tukar menukar, alat tukar menukar untuk tapi sekarang sudah jadi seperti mas kawin. Jadi mas kawin. Jadi ini alat tukar menukar dari dulu. Nah, sekarang dijadikan mas kawin. Jadi mas kawin ini ada batu yang agak panjang dan juga ada yang pendek. Jadi ukurannya masing-masing ada ukuran-ukuran. Namanya kita selalu buat batu ini bukan kita dapat batu sembarang ya. Kita harus melangkah agak jauh ke Gunung Siklop. Kemudian kami mencari batu yang ada yang agak berharga dibanding dengan batu-batu yang lain. Nah, kalau batu-batu lain memang tidak digunakan untuk batu mas kawin, tapi ini batu khusus yang kita biasa lakukan untuk pembayaran mas kawin gitu. Ini itu biasa dari permintaan para pihak laki-laki, seperti kita pihak perempuan untuk menerima itu permintaan dari pihak perempuan, berapa yang dimintakan batu itu yang dikasih, itu menjadi mas kawin gitu.
Batu yang nanti kami akan berikan untuk dilelang. Bisa dilelang. Semoga mendapat perhatian untuk dalam penjualan batu ini. Semoga kita dalam kekurangan dalam penjualan ini, semoga pemerintah bisa membantu kita untuk masalah penjualan ini agar supaya lebih bagus lagi, kita dapat pasaran yang lain. Baik, jadi video tadi menayangkan salah satu objek lelang kita hari ini ya Pak ya? Betul sekali. Itu di mana Pak? Jadi batu ini memang batu namanya tomako batu. Kalau orang Papua bilang itu digunakan sebagai alat mas kawin ya. Dan ini berlaku umum di suku Sentani. Jadi mereka menggunakan tomako batu berikut mas kawin yang lain menjadi salah satu pemberian pihak suami kepada perempuan. Nah, karena ini hanya untuk pernikahan, cenderung kita mencari di pasaran itu susah. Jadi mereka itu membuat ini sebatas hanya untuk mas kawin ya, jadi tidak intens ke pasar. Nah, kami dari lelang UMKM coba membantu mereka bahwa ada potensi di sini karena sebagaimana kita ketahui batu ini mempunyai nilai seni yang cukup tinggi ya. Jadi selain batunya juga khusus, bagus ya, bisa dikategorikan menyerupai batu akik ya, bahan batu akik, tapi belum tergali. Jadi dengan lelang ini kami coba membantu masyarakat di Sentani, utamanya pengrajin batu ini coba menggunakan pasar lelang supaya masyarakat juga mengenal ini gitu Mbak Tasya. Oke, baik. Luar biasa memang ya Pak ya. Usahanya memang menggali objek-objek lain yang memang belum pernah ada di lelang di sini ya Pak ya. Betul Mbak Tasya. Baik. Mungkin untuk selanjutnya ini kita berlanjut ke sesi dialog interaktif ya Pak. Boleh. Oke, ini dialog interaktifnya ini dengan Pak Eri dan juga dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk mengawalinya saya ke Pak Eri dulu Pak. Pak Eri mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan latar belakang dan tujuan dari acara ini. Terima kasih Mbak Tasya ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, bahwa kedai lelang UMKM itu adalah salah satu bentuk bukti nyata pemerintah dalam rangka meningkatkan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kami coba berpartisipasi bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan gairah ekonomi kita dalam rangka membantu masyarakat terkait adanya dampak pandemi ya. Jadi bagaimana kita membantu pelaku-pelaku UMKM supaya semakin bergairah, karena pondasi ekonomi kita saat ini justru di UMKM ya, betul. Karena ketika UMKM jalan maka untuk otomatis roda ekonomi kita akan berjalan gitu. Jadi kedai UMKM kami coba hadirkan sebagai sarana bagi para pelaku UMKM untuk menjual barangnya. Mungkin selama ini ada cara lain menggunakan mungkin pasar tradisional ataupun yang sudah UMKM yang enggak maju menggunakan Instagram atau yang lainnya. Paling enggak masyarakat juga tahu, oh ternyata lelang juga bisa menjadi salah satu cara bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, Mbak Tasya. Baik Pak, jadi memang di masa pandemi ini banyak sektor yang terdampak ya Pak, salah satunya memang UMKM. Kemudian memang kita dari sektor pemerintahan juga ingin membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM lebih banyak lagi ya Pak ya, dan juga untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita ke narasumber kita pada pagi hari ini nih Kak Yafet dan Kak Patricia. Mungkin bisa diceritakan Kak sedikit terkait dengan usaha dan produk masing-masing? Kami silakan. Oh mungkin ke Kak Patricia dulu ya Pak. Silakan Kak. Halo Kak, selamat pagi semuanya. Halo, di sini pagi. saya kebetulan saya hari ini sama manajer kakao kitanya. Jadi nanti untuk cerita singkatnya nanti akan dijelaskan langsung sama Pak manajernya.
Baik. Kita singkat tentang kakao kita. Selamat pagi. Halo, selamat Selamat pagi. pagi, Kak. Perkenalkan diri. Saya Hans dari kakao kita. Selamat pagi, Kak Han. Boleh cerita kah? Boleh. Baik. Sejarah dari kakao kita sendiri itu awalnya itu dari mulai berdirinya YPMD. YPMD itu adalah salah satu LSM tertua di Papua. Mulai berdiri tahun 1984. Terus mereka mencari alternatif untuk masyarakat di daerah Genyem, dan ada beberapa Pin aja kali. Hentikan Pak Tasya, Kak Yafet sama Kak Yafet dulu kan? Kak Yafet dulu mungkin. Sementara kita lanjutkan ke Kak Yafet dulu ya, Kak. Kayaknya nih Kak, Kayaknya koneksi lagi bermasalah ini iya, ya. koneksi bermasalah, betul. Di kakao kita. Halo? Halo Kak? Kita Atau lanjut kita dulu Kak aja Yafet ya. dulu Pak. ya? Boleh, boleh. Iya. Silakan Kak Yafet. Iya, terima kita kasih. dampingi pendamping wadah untuk Silakan Kak Yafet Oh iya. untuk menceritakan sedikit. Mungkin memang sih Kak Yafet ini di sesi sesi sebelumnya pada bulan lalu sudah sempat join di sini ya Kak. Cuman kan memang mungkin peserta lelangnya ada yang baru ikut pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin Kak Yafet bisa diceritakan sedikit Kak terkait dengan produk Kakak dan usaha Kakak di Highland Roastery. Silakan Kak. Terima kasih kepada KPKLN juga sudah membantu kami dalam hal pemasaran. Memang tentang lelang ini ya mindset kami tahu bahwa lelang itu semacam di bank kayak gitu. Saya juga sendiri baru tahu dan sangat-sangat terbantukan lewat lelang ini seperti itu. Kami Highland Roastery sendiri berdiri dari tahun 2014. Awalnya bergerak di komoditas kopi. Kopinya kami jualan masih bahan mentah, green bean. Tetapi di tahun 2016 itu berubah menjadi tempat sangrai. Jadi tempat sangrai kopi, kami jual kopi dalam bentuk kemasan. Kemasannya seperti kayak gini. Ini kemasannya. Terus ada juga dalam bentuk sasetan kayak gini. Jadi mulai 2016, tetapi secara profesional kami sangrai kopi secara profesional, maksudnya kami memakai mesin yang profesional itu mulai di tahun 2018 saat itu. Sampai hari ini kami mempunyai 3 core bisnis, yaitu tempat produksi atau tempat sangrai. Jadi teman-teman kedai yang ingin sangrai kopi bisa sangrai di kami. Terus selain itu juga ada jasa sangrai, kami yang tolong sangrai kopinya. Terus ada barista training, jadi training center untuk pelatihan barista, tetapi juga ada cafe. Kami mempunyai cafe yang sampai saat ini masih beroperasi.
Tujuan dari Highland Roastery ini ada sebenarnya lebih kepada membantu menyalurkan produk kopi, terutama dari beberapa kopi dari pegunungan ke market kayak gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini, yang pertama sih kami mendapat manfaat yang sangat besar di mana marketnya bisa se-Indonesia kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Mungkin asal kopinya ini dari mana ya, Kak? Boleh Asal diceritakan, kopi Kak? ada dari Yaukimo, dari Lanijaya, dari Wamena, dari Pegunungan Bintang, terus dari daerah Dogiai, sorry. Dogiai. Ada beberapa dari sana kayak gitu. Tapi kami kebanyakan dari daerah Wamena dan Yahukimo dan Pegunungan Bintang kayak begitu yang kami stok paling banyak karena fokus kami produksi untuk di di stok ke kafe-kafe atau kedai-kedai yang ada di Kota Jayapura maupun di luar dari Kota Jayapura kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Yafet sudah sharing, Terima Kak. kasih. Oke, mungkin selanjutnya kita ke Kakao Kita Papua. Silahkan diceritakan sedikit, Kak, terkait dengan produknya. Di sini kita ada punya beberapa produk yang jadi best seller di kakao kita. Itu ada coklat dark, ada coconut, sama ada beberapa makanan ringan. Ini choco chips. Choco chip ya. Oke, Iya. baik, Kak. Terus sama yang terakhir tuh ada bubuk coklat. Organik ya? Oke, ada bubuk juga ya, Kak. Ini coklatnya organik ya, Kak ya? Iya, coklatnya organik. Ini boleh diceritakan, Kak, sedikit asal coklatnya ini dari mana ya, Kak? Oh, asalnya dari Kabupaten Jayapura. Asalnya dari Kabupaten Jayapura, dari Lembah Grimeh. Oh, oke, baik. Terima kasih ya, Kak, sudah sharing. Nanti kita lanjut lagi karena apabila waktunya memungkinkan, nanti kita juga akan ada dialog sesi kedua. Nah, untuk selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab dari peserta. Apabila ada peserta yang ingin bertanya, itu kepada Pak Eri atau kepada Kak Yafet atau Kak Patricia, itu dipersilahkan langsung mengajukan pertanyaannya saja. Baik, kami silakan apabila ada yang ingin bertanya. Nanti mungkin bisa resen ya atau resen aja mungkin yang enak itu Boleh, resen Pak. ya. Atau langsung bicara juga bisa kah? Oh resen ya, karena kayaknya di mood semua ya. Oh iya, nanti di resen aja, mau tanya tentang kopinya boleh, tentang coklatnya boleh. Oh ya, ini terkait coklat, ini kan kemarin juga salah satu yang coba kita mulai ini kan di periode yang Lelang ya, Pak sebelumnya ya, ya, betul. betul. Dan coklat ini kualitasnya luar biasa menurut saya sih ya, karena full organik dan sudah mulai menembus berusaha menembus pasar luar negeri ya. Oke, luar Mungkin bisa biasa. cerita lagi kah yang cerita pemasarannya sampai ke luar negeri? Mungkin bisa diceritakan? Dari kakao kita? Sambil menunggu mungkin ada yang resen. Jadi pemasaran utama
Kayaknya sinyalnya sedang. Kayaknya iya Pak, Iya, gangguan koneksi nih Pak. benar-benar. Ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya mau bertanya nih Kak, ke Kak Yafet ya Pak. Kak Yafet. Halo Kak Yafet. Oke baik Pak. Untuk saya ke Pak Eri dulu aja kali ya Pak. Karena Kak Yafetnya belum respon. Gini aja Pak, di acara ini atau di pasar lelang Mama KPKN Jayapura ini, apakah ada inovasi yang tim buat selama ini? Iya betul, terima kasih Mbak. Kami dari Kedelelang Pasar Mama Jayapura mempunyai beberapa inovasi. Yang pertama tentu ini salah satunya bahwa kita maupun template-nya yaitu bazar lelang, tapi karena posisi pandemi jadi kita menggunakan media kehadiran virtual ya, menggunakan Zoom. Yang kedua, kami juga mengajak komunitas Mbak Tasya. Jadi nanti dari hasil penjualan ini nanti ada margin keuntungan yang kami sudah sampaikan kesepakatan dengan para pelaku UMKM bahwa sebagian keuntungan dari penjualan melalui lelang ini akan disalurkan menggunakan melalui komunitas 1000 guru. Jadi ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dalam rangka membantu pendidikan di Papua. Kemudian ada beberapa inovasi lain, seperti kami juga bekerjasama dengan beberapa dinas UMKM ya, untuk menggali potensi-potensi pelaku UMKM yang ada di Papua. Kami coba bekerjasama dengan mereka, dan beberapa rekomendasi dari mereka memang kami coba gali, salah satunya dari Highland Roastery dan kakao kita ini, Mbak Tasya. Mungkin ada inovasi lain, yaitu adanya kita sebenarnya mengajak juga Bank Indonesia ya, karena Bank Indonesia juga salah satu mempunyai wadah yang itu membina pelaku UMKM di Papua Mbak Tasya. Kami coba berkolaborasi bagaimana mengenalkan lelang sebagai salah satu sarana penjualan Mbak Tasya. Jadi memang kita selain menggerakkan PEN, kami juga berusaha memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat di Papua, Mbak Tasya. Oke, baik. Memang luar biasa ya Pak, inovasinya banyak sekali ini Pak. Ya, semoga kita berhasil Mbak Tasya. Iya, amin Pak, amin. Oke, Kak Yafet sudah bergabung kembali. Oke, Kak Yafet, saya mau tanya nih ke Kak Yafet. Bagaimana cara kakak untuk tetap mempertahankan usaha kakak nih di masa pandemi ini? Caranya saya lebih ke inovasi sih, inovasi produk, karena contohnya kami bisa buat produk yang semacam ini, produk drip bag. Jadi saya berpikir bahwa orang tiap hari pasti konsumsi kopi, cuma takut keluar kayak gitu. Bagaimana caranya supaya kita membuat kopi bisa ada di rumah mereka bisa seduh dan bisa menikmati kopi kayak gitu. Jadi kami buat beberapa inovasi, salah satunya adalah inovasi drip bag kayak gitu. Jadi mereka bisa seduh kopi di rumah seperti di kafe, atau bisa dalam bentuk kemasan kayak gini, jadi bisa diseduh di rumah kayak gitu. Oke, baik Kak. Inovasinya luar biasa sekali. Jadi memang kita bisa seduh kopi di rumah ya Pak, tapi rasanya tetap sama seperti Kualitasnya kita beli luar biasa di ya. Kualitas sama betul. seperti Iya betul Pak. Oke. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ke acara inti ya Pak, yaitu pelaksanaan lelang. Oh boleh. Oke, baik. Sebelum pelaksanaan lelangnya dimulai, mungkin Pak Eri akan menjelaskan sedikit Pak terkait rules of game-nya. Oh, silahkan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini perlu kita sepakati bersama. Jadi nanti penawaran kita akan melalui Zoom. Bapak Ibu nanti akan kami tawarkan paket lot barang. Bapak Ibu yang berminat nanti bisa memasukkan penawarannya melalui kolom chat. Nanti setelah saya hitung sampai 3 kali tidak ada yang lebih tinggi dari penawaran Bapak Ibu, maka kami akan tetapkan Bapak Ibu sebagai pemenang untuk barang itu. Jadi
silakan bersiap-siap, nanti silakan diketik apabila Bapak Ibu berminat ya untuk lelang kita. Oke, baik Pak. Ada promo nggak Pak? Atau ada penawaran iya. khusus nggak nih Pak untuk Oh iya, pelaksanaan betul. lelang hari ini? Salah satu inovasi kita juga, saya lupa tadi bilang ya, bahwa hari ini kita menggunakan free ongkir ya. Free ongkir seluruh Indonesia ya Pak seluruh ya? Indonesia Raya. Jadi Oke. Bapak Ibu silakan tawar setinggi-tingginya, mungkin nggak usah mikirin ongkir ya. Iya betul Pak. Benar. Karena memang kalau kita kirim barang ke Papua atau kira kirim barang ke luar daerah itu memang kalau kirim ke Papua itu kesannya ongkir yang mahal ya Pak. Cuman kalau saat ini kita free ongkir. free ongkir sampai Aceh ya Pak ya. Juga jadi nanti bisa sekaligus beramal ya, karena kan sebagian dari keuntungannya akan ke pendidikan Papua ya. Oke, Melalui baik. komunitas 1000 guru. Oke. Ini Mungkin ada? kita lanjut aja atau gimana Pak? Boleh, ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Nah, saya mau tanya ini kepada para peserta lelang, objek apa nih yang kita keluarkan pertama? Ada apa aja Pak objeknya Pak? Ada kopi, Kopi, paket kopi, paket coklat, juga ada seni Papua. Seni Papua. Tadi salah oke. satunya Tomaku Batu ya. Iya, baik. Mungkin perwakilan dari salah satu peserta lelang bisa menyampaikan kira-kira barang apa nih yang kita keluarkan pertama kali? Kopi, coklat, Kopi, coklat, atau barang seni Papua ya seni. Pak? Seni dulu? Atau dulu. ada? Kopi dulu. Oke, baik. Atau coklat dulu? Kopi dulu ya, kopi ya. Boleh Pak. Ini dari peserta lelangnya, apa ada request? Tidak ada? Oke, kita mulai dari kopi kah? Oke, baik. Paket kopi. Bapak itu untuk kopi kami ada plat kopi 1. Kopi 1 apa gimana ya? Baik Bapak Ibu, kita mulai dari kopi. Bapak Ibu nanti siapkan, silakan diketik di kolom chat. Kita akan buka dari kode lot KO1, yaitu paket kopi terdiri dari 2 kopi tiom, 1 kopi admissible, 1 kopi sabin, 1 kopi kurima. Masing-masing isinya 150 gram. Iya, 150 gram ya. 1 paket terdiri dari 5 kemasan, 5 produk, 2 kopi tiom, 1 kopi admissible, 1 kopi sabin, 1 kopi kurima dengan harga limit 520.000. Bapak Ibu yang berminat silakan. Kopi tiom ini kopi salah satu yang sulit dicari. Dan banyak peminatnya ini Pak Banyak ya? peminatnya. Betul. Spesial ini bisa keluar di acara lelang kita hari ini. Dengan harga yang terjangkau ya Pak ya? Terjangkau. 520.000 dapat 5 buah. 5 paket kopi ini ya Pak ya? 1 paket isinya 5. Oh, 1 paket isinya 5. Betul. Iya. Silakan yang berminat. 520.000. Ada yang masuk? 525. Ada lagi yang lain? 525. Ayo Bapak Ibu, silahkan ditawar lagi. 525. Ini nggak kelihatan ini, mungkin bisa dihilangkan view. Nah, 525. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi 525. Kita hitung. Bener nih, nggak ada nih kopi tiom. 1 kali. 2 tiom, 1 admissible, 1 sabin, 1 kurima. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Oke, selamat kepada Pak Widiantoro ya untuk pemenang kode lot 1 ini. Ini kayaknya
kayak sepi atau malu-malu Bapak Ibu, silakan aja masukkan aja di kolom chat ya Bapak Ibu kalau berminat, nanti langsung masukkan. Atau mungkin kurang penjelasan nih, Oke, mungkin boleh belum nanti tahu nih kopitiam ini apa ini. Nah ini bisa nanya lagi ke Pak ke Yafet nih, Kak saya cerita lagi Yafetnya. nih kopitiam, kopi api sibil gitu. Silakan Kak Yafet. Nanti masih ada lot lagi toh kopi-kopi yang lain, bisa ceritakan. Iya, terima kasih. Ini ada beberapa memang spesial untuk lelang kedua ini. Kami paketkan kopi beberapa, yaitu Tiom, Kurima. Kurima ini dari daerah yang baru yang memang kami baru dapat. Jadi seperti kopi sebelumnya spesial launching nanti di lelang ini kayak gitu. Jadi Kurima ada beberapa wilayah yang kami dapat. Ini wilayah yang baru lagi yang baru kami dapat dan belum kami jual, belum kami rilis, baru di lelang ini kayak gitu. Kami paketkan dengan Tiom yang memang sangat fenomenal kalau untuk kita bilang kopi Papua kayak gitu. Jadi untuk dapatnya aja susah. Kemarin kebetulan kami dapat stok, jadi ya kami pakai untuk lelang ini kayak gitu. Betul. Jadi bisa cerita juga. Saya tuh sering nanya ke Kak Tiom itu, Kak Yafet, kopi Tiom adakah? Tidak ada. Tapi akhirnya ini dilelang, pas lelang mama, akhirnya bisa ya ngeluarin ini. Jadi spesial di acara hari ini, Kak Yafet bisa mengeluarkan kopi Tiom. Iya, Jadi betul. para pecinta kopi yang mungkin belum tahu bahwa kopi Tiom ini salah satu kopi yang terfavorit di Papua ya. Oke. Dan belum tentu setiap hari itu tersedia di Iya, ini ya Pak, benar. di kafe ya Pak ya. Betul. Nah, untuk sekarang tersedia di pasar lelang. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai kelewatan kesempatan yang baik ini ya Pak ya. Kita lanjut ke lot selanjutnya Pak. Kopi kedua dulu ya. Nanti setelah itu baru coklat ya. Boleh Pak. Ini Kak Yafet cerita lagi nih. Kita ke lot 2 yaitu 2 kopi Tiom tadi, 2 kopi Kurima dan 1 kopi Wamena. Mungkin bisa ceritakan dulu ke para peserta, apa itu kopi Wamena dan kopi Kurima tadi, bedanya mungkin cita rasanya kah? Jadi untuk kopi ini, kalau Kurima sama seperti yang tadi, ini varian baru yang kami baru dapat. Variannya sama. Daerahnya berbeda, jadi rasanya juga berbeda dengan daerah kampung Kurima yang lain. Kalau Kurima yang lain itu biasanya rasanya cenderung ke Markisa dengan coklat. Jadi semacam kita makan coklat, di dalamnya itu ada lapisan selai Markisa kayak gitu. Kalau untuk Kurima, tapi kalau yang ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Terus kalau yang Wamena rasanya berbeda dengan Kurima, jadi dia lebih fruitinya itu lebih ke buah aprikot atau kiwi kayak gitu. Ini Wamena dari daerah Welesi, kebetulan kami dapat sedikit juga, sehingga kami karena sedikit jadi kami pakai untuk ikutkan di lelang ini kayak gitu. Jadi ada perbedaan rasa kayak gitu. Nah, untuk Kurima ini juga dia berada di ketinggian 1.800. Kalau yang Wamena ini sekitar 1.600 sampai 1.700 kayak gitu. Jadi memang dari segi rasa ya sudah otomatis berbeda antara Kurima, Wamena dengan Tiom kayak gitu. Jadi cita rasanya ke buah-buahan ya Kak ya? Iya, lebih kayak fruity karena prosesnya wash. Jadi fruitynya yang lebih ini ada dark coklat sedikit di dalam kopi kayak gitu. Oke, siap. Baik, kita kembali buka lot kedua, paket 2 kopi Tiom, 2 kopi Kurima tadi dan 1 kopi Wamena, limit 520.000. Kami mulai, silakan Bapak Ibu. 2 Tiom, 2 Kurima, 1 kopi Wamena. 520.000. Free ongkir se-Indonesia Raya, beneran nih? 525 dari Franky, Bapak Franky. Ada lagi? 525.
Ayo Bapak Ibu, Ayo, jangan 5, malu-malu. 25. Silakan diketikkan saja bagi yang berminat. 525, ada lagi? Beneran nih cuma naik 5.000? 525. Kita hitung lagi nih. 525 satu kali. 525 dua kali. Ada lagi? Ada lagi? Sebelum dihitung ketiga kalinya. 525 3 kali. Oke. Selamat kepada Bapak Franky Untuk untuk kode paket kopi ini ya Pak ya. kopi kedua ya. Baik Bapak Ibu, untuk memeriahkan kita mungkin bisa ke seni dulu ya. Oke boleh Baik, Pak. Bapak Ibu mungkin bisa persiapkan bahwa kita kan beralih ke seni dulu, baru setelah itu coklat ya. Boleh Pak. Jadi kita objeknya ada apa nih Pak? Kita Untuk seni seni. ada batu, tomako batu ini ya. Contohnya seperti ini. Ini bahannya batu hijau lumut. Kalau kata pembuatnya namanya hijau lumut. Ini Papua. sama ya Pak ya? Sama ya, sama. Tapi kita jual satu-satu dulu ini. Oke. Nah, seringkali ini juga dibuat hiasan saat ini, dipajang di figura, menjadi salah satu hiasan di rumah. Nah, Oke. atau bisa juga dibuat kapak yang juga bisa di figura. Oh. Nah, tapi ini kita jual batunya saja ini. Ya siap. Paket lot ini kita mulai dari yang ini ya. Jelumut ini panjang sekitar 22 cm. Ini 500, berapa limitnya? 450.000 rupiah. Nah, mungkin bisa dilihat sendiri tayangan videonya. Ya ini 500.000 rupiah. Bapak Ibu silakan bagi yang 450.000 rupiah. 450.000 rupiah. Free ongkir seluruh Indonesia Raya. Bapak Ibu yang berminat langsung berminat, silakan. bid di kolom chat. 450 tidak ada? Tomako batu 450.000. Tidak ada? Hitung 3 kali. Kalau tidak kita skip. 451 kali. 2 kali. 470.000 nih Pak. 470 dari Pak Akib. 470. Ada yang masuk yang lain? 471 kali. 470. Ini salah satu yang langka Pak Dasa. Jadi kita nyarinya pun susah. Harus ketemu ke Ondo Api. Oh harus langsung ke pengrajinnya ya Pak ya? Betul, pengrajin. Dan ini kami petunjuk dari kepala suku. Jadi kami harus nanya sampai akhirnya ketemu ke pengrajinnya. Karena sulit Mbak. Oh. 470 satu kali. 472 kali. Kembali 470. 3 kali. Oke, selamat kepada Pak Akib. Untuk yang tomako batu yang pertama. Pertama ya Pak. Ya. Kita punya berapa? Kita ada 3. Oh ada 3. Langsung aja sekalian ya berarti ya. Boleh coba. Pak. Tomako batu yang kedua. Masih sama, ini hijau lumut. Kita saksikan bersama videonya. Ini sama 450.000. Berbahan hijau lumut. Ukurannya sama nggak nih Pak sama yang tadi? Ukurannya sama. Ukurannya sama. 450.000. Kami buka. 451 kali. Kalau tidak ada kita skip sampai 3. 452 kali. 450. 30. 3 kali. Oke sip berarti Mbak ya. Oke siap. Yang ketiga. Masih tomako batu ya Pak ya. Tomako batu yang ketiga. Mungkin bisa disaksikan videonya setelah ini ya.
Ini berbeda dari yang kedua tadi. Yang ini batunya berbahan batu virus Mbak Tasya. Yang ini jadi hitam. Nah ini dia videonya. Ini virus hitam dari Papua, pegunungan Cyclop. Ukurannya juga lebih kecil ya Pak ya dari Agak lebih kecil. Tomako yang tadi. Betul. Ini sama kita buka 450.000. Saya hitung 3 kali, tidak ada skip. 1, 452 kali. 3 kali, oke skip batasnya. Oke baik, kita lanjut ke lot selanjutnya ya Pak ya. Oh sorry, masuk ini dari Bapak Agung Widodo nih Pak. Widodo. Iya, 453.000. 453, yang virus hitam ya. Baik, 453, saya hitung 3 kali, 453 1 kali, ada yang lain? Virus hitam, baik, virus hitam 453, 1 kali, yang lain 453, 2 kali, ini virus hitam salah satu bisa digunakan untuk akik juga ini sebenarnya. Ukurannya yang ini jumbo, dibentuk Tomako batu, 453, 2 kali, mungkin ada yang lain, 453, 3 kali. Oke. Selamat kepada Bapak Agung Widodo. Kita langsung seni aja sekalian habiskan kah? Boleh, Pak. Boleh. Setelah ini yaitu seni yang kedua, selanjutnya yaitu kita punya apa namanya? Apa namanya itu namanya? Yang panjang? Kotekan dulu, Pak. Koteka, ya benar. Oke, baik. Kotekan dulu ya, Pak ya. Baik. Kita ke koteka. Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk mengkoleksi salah satu benda seni dari Papua yaitu koteka, kami sediakan di sini 2 koteka. Ini size-nya ukurannya jumbo kali ya. Besar jadi jumbo. Ini koteka dari Wamena Bapak Ibu. Asli dari Wamena. Kami paket keduanya dijual pada harga 400.000 koteka. 2 koteka dijual dalam 1 paket harga 400.000. Kami buka koteka. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang berminat langsung melakukan bid di kolom chat ya Pak ya. Betul. 400.000 1 kali koteka. 400.000 2 kali. 420 dari nih, Pak Akif lagi. Iya Pak. Koteka 420. Ayo Bapak Ibu. Koteka 2 buah koteka 420. Pak Akif ini tidak adakah yang lebih tinggi? 420. 421 kali. 422 kali. 420. 3 kali. Oke, selamat kepada Pak Akif ya untuk koteka. Satu seni yang terakhir, nanti kita sisakan dulu Mbak Tas saya. Boleh. Kita ke coklat dulu ya. Iya. Kita beralih ke coklat. Nah, kita pakai coklat. Coklat spesial ini yang kualitas ekspor, organik, terdiri dari 5 coklat bar yang warna hijau, 5 coklat bar warna putih, ini yang kokonat ya. Iya, rasa kelapa. Oke. Kemudian 3 bubuk kakao organik, masing-masing isinya 150 gram, dan 2 choco chip. Tadi yang sudah ditunjukkan ya oleh dari kakak kita. 5 paket ini, 5 bar hijau, 5 bar putih, 3 bubuk, dan 2 choco chip chip ya, dijual dalam 1 paket, harganya murah sekali, hanya 495.000. 495.000 free ongkir se-Indonesia Raya. Kalian bisa nikmati coklat, untuk bisa hot coklat juga bisa. Dan ini organik, 495. Bapak Ibu silakan. 495. 500 nih Pak. 500 dari Mbak Ken. Iya. 500. 500
organik Ada lagi Bapak Ibu 500.000. yang mau menawarkan lebih dari 500.000? 500.000 mendapatkan berarti 10 bar tambah 3 bubuk dan 2 2 chip ya, Choco choco Chip, chip. betul. Ini murah sekali ya Pak Murah ya? sekali. Plus free ongkir Free lagi. ongkir lagi. 500.000 satu kali. 510.000 nih Pak. 510 Iya, dari dari Bu Marhaini Puri. Bu Mahaini. 510 satu kali. Ada lagi? 510 dua kali. Sebelum saya hitung ketiga, tidak ada yang lebih tinggi. 510 3 kali. Oke, selamat kepada Bu Marhaini Puri Windari untuk pemenang yang kode lot C1. Kita kembali ke coklat. Kita Boleh, kebetulan Pak. punya 5 paket, stok 5 paket tadi yang disediakan oleh KU kita. Kita ke stok yang kedua, masih sama. Oh, isi paketnya masih sama Masih nih Pak. sama Oke. persis. Tapi untuk yang stok yang kedua, kita buka dengan 495. Kita punya 5 stok paket. Ini stok yang kedua, 495.000. Isinya sama. Kami buka kembali penawarannya, 495. 500.000 nih, lagi Pak. Mbak Ken ini. Konsisten kayaknya ini. 500. Ada lagi? Ada yang lebih tinggi? 500. Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu. 500. 501 kali. Tidak ada. 502 kali. Tidak ada nih Pak sepertinya Pak. 503 kali. Oke, Oke. selamat kepada Bu Ken dari KPK Tasikmalaya ya. Tasikmalaya, iya Pak. Untuk coklat kita habiskan sekalian ya. Boleh Pak. Coklat untuk stok yang ketiga masih sama, 5 coklat bar hijau, 5 coklat bar putih, 3 yang bubuk dan 2 choco chip. 495.000 saja, organik, full organik. Dan ini sebagai informasi, sebenarnya ini sudah mulai menembus pasar Jepang ya. Jadi pasar coklat ini sudah mulai merambah ke pasar Jepang dan sudah diterima untuk ekspor beberapa kali ke Jepang. Oh, luar biasa ya Luar Pak ya. biasa. Jadi emang kualitas coklatnya jangan diragukan. Iya, ini udah kualitas internasional ya Pak ya. Betul. Tahu sendiri kan Jepang bagaimana mereka menjaga kualitas makanan untuk di pasar domestiknya. Iya betul Pak. Nah di sini kita dapat Harganya spesial. bisa dapat harga spesial nih Pak ya. Betul. Dan free ongkir juga. Free Jadi ongkir juga. Bapak Ibu jangan Silakan. lupa untuk Manfaatkan ya. Iya. 495.000 untuk lot paket yang ketiga coklat. 5 bar hijau, 5 bar putih. Kita mau buka lagi 495.000. 495. 500.000 nih Pak. 500 dari Pak Franky. Franky. Kembali 500. 500. Ada yang lebih tinggi? Ini yang paket ketiga coklat 500. 501 kali, 502 kali, 503 kali. Oke, selamat kepada Pak Franky. Kita punya 2 paket lagi. Ini yang 2 terakhir, kita buka lagi yang keempat. Masih sama Pak? Sama. Oke, baik. 495. Kita buka lagi 495 untuk coklat, 5 bar hijau, 5 bar putih, 3 bubuk 3 kakao bubuk, dan 2 bungkus choco chip ya Pak. Choco chip dari KU kita, coklat juga. 495. 495 silakan. 495. Yuk, tidak ada yang masuk. Ayo. Saya Bapak hitung Ibu. 3 kali. Jangan sampai melewatkan kesempatan yang bagus ini ya Pak ya. 495. Karena kalau beli di luar lelang pasti harganya jauh lebih mahal ya Pak ya. Betul. Jadi ayo Bapak Ibu. Harganya spesial di sini 495 1 kali. 495 2 kali. Oke, skip. Yang keempat, yang kelima masih sama ya Pak ya? Masih sama. Paket yang sama. Terakhir ini coklat. 495 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke.
Kita lanjut Lanjut ke objek objek selanjutnya. kopi ya. Kopi masih ada 4 paket kopi. Kita kopi ke yang ketiga. Paket kopi lot ketiga yaitu 2 Tiom, 2 Sabin, dan 1 Wamena. Ini bisa sedikit cerita Kak Yafet nih. Kopi yang Sabin kayak tadi belum diceritain nih, yang Sabin nih. Oh ya, terima kasih. Sabin ini dari Pegunungan Bintang. Ini kemarin kami dapat dari kebun yang namanya kebun Lokop. Jadi Sabin itu kampungnya, nama kebunnya adalah Lokop. Kami dapat dengan stok terbatas, makanya kami kasih ikutkan di lelang ini kayak gitu. Prosesnya proses WOS, terus dia berada di ketinggian 1.800. Ya, kalau testingnya seperti apa? Kalau test notes-nya dia ya fruity, terus ada dark coklat sedikit, spicy, ada rempah kayak gitu. Oh siap, ada kerasa rempahnya ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami buka kembali 2 kopi Tiom, 2 kopi Sabin, dan 1 kopi Wamena. Dijual 1 paket, limitnya 520.000. Silakan, kopi. Oke, silakan Bapak spesial Ibu yang Tiom. berminat langsung kok bid di kolom chat. 520. 2 Tiom, 2 Sabin, 1 kopi Wamena. Yang mau merasakan kopi Wamena dan Kurima, ini spesial launching di lelang hari ini. Kopi Wamena dan kopi Kurima. 525 dari Pak Agung Widodo. Pak Agung Widodo. 525. 525. Hanya 1 stoknya ya. Untuk kopi kami stoknya masing-masing paket hanya 1. 525. Ada lagi masuk? 525. Belum Saya ada hitung lagi nih Pak. 1 kali. 525 2 kali. 525 3 kali. Oke, Selamat kepada Pak Agung Widodo. Slot yang ketiga. Selanjutnya masih kopi juga ya Pak? Kopi. Oke. Untuk isi paketnya bagaimana Pak? Nah ini berbeda batasnya. Yang keempat masih sama, ada kopi spesial Tiomnya 2 kopi Tiom, 2 kopi Maksum, dan 1 kopi Kurima. Kami kembali panggil Kak Yafet nih, yang kopi Maksum belum kayaknya tadi kan. Nah bisa cerita sedikit lagi, kopi Maksum. Halo Kak Yafet. Ya, untuk Maksum sama dari Pegunungan Bintang di ketinggian 1.800, prosesnya WOS. Untuk notes-nya ada spicy, ada berry-berryan seperti itu. Jadi rasa fruity berry, buah-buah berry-berryan. Berry-nya ya, oke. Ya, ada dark coklat sedikit. Ada dark coklat juga ya. Ya. Baik, 2 kopi Tiom, 2 kopi Maksum, 1 kopi Kurima. Sama 520.000. Kami buka silakan 520. 520. Paket keempat. 520 saya hitung. 520 1 kali. Tidak ada? Belum ada nih Pak. Yo, 520 Bapak kedua. Ibu yang berminat Yang bisa pengen langsung. ngopi Papua 520. Oke, skip yang lot keempat. Kita ke lot yang kelima. Paket kopi lagi. Ini isinya berbeda ya Pak? Berbeda lagi. 2 kopi Tiom, 2 kopi Wamena, dan 1 Kurima. Jadi ini banyak kopi barunya, 3 ya. 2 Iya, Wamena dan 1 Kurima. tapi memang di setiap paket itu ada kopi Tiomnya ya Pak ya? Betul, kami sengaja meletakkan kopi Tiom, kopi spesial ada di setiap paket. Ya karena memang ini juga kopi favorit ya Pak ya? Favorit, makanya kami Betul. coba masukkan ke sini. Ini nilainya berapa nih Pak? Ini 520.000, 2 kopi Tiom, 2 kopi Wamena, dan 1 kopi Kurima. 520.000. Ini paket terakhir sebelum nanti ada paket spesial. 520. Beneran nih Tiom nggak ada yang mau?
Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu. Langsung 520. ketik di kolom chat. Betul, 520. Saya hitung 3 kali. Kalau tidak ada skip. 1 kali. 2 kali. Tidak ada? 3 kali. Oke, skip kita untuk lot yang kelima. Kita lanjut ke objek lelang selanjutnya. Apa Kopi nih yang Pak? terakhir. Oh, masih kopi juga ya Pak? Kopi tapi ini terakhir, ini spesial. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan kopi green bean, belum istilahnya belum disangrai ya. Oke. Green bean ini spesial 1 kg admissible, 1 kg kopi kurima, dan 1 kg kopi tiom. Ini bisa tahan lebih lama ya daripada yang sudah disangrai ya. Jadi Iya, bisa disimpan betul. lebih lama. Dijual 1 paket hanya 500.000. Masing-masing 1 kilo. Admissible, kurima, dan tiom. 500.000. Silakan Bapak Ibu. Kalau pecinta kopi ini senang ini. Iya. Ini dapat banyak dengan harga yang terjangkau ya Pak ya? Betul. 3 Ayo Bapak Ibu. kilogram, 3 kilogram di total lain. 500.000. Dan jangan lupa free ongkir ya Pak Free ya? ongkir, betul. 500.000. Tidak ada ini. Saya hitung ya. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Oke, berarti kita selesai ya untuk paket kopi dan coklat. Satu terakhir Mbak Tasya, benda seni. Ini yang mungkin Bapak Ibu bagi pecinta yang seni ini ditunggu-tunggu. Bisa ditayangkan, kita tonton bersama videonya dulu. Silakan Mas. Yang kapak. Bapak Ibu kita saksikan bersama. Ini kapak batu tadi, tomako, yang sudah siap menjadi hiasan dinding. 2 kapak batu dan di tengahnya ada ukiran suku asmat berbahan kayu besi. Ini kayu besi terkenal kuat ya. Kalau mereka bilang, orang Papua bilang ini sampai anak cucu nanti masih nikmatin ini. Ukiran suku asmat berbahan kayu besi Papua. Dipaketkan dengan 2 hiasan kapak batu, hiasan dinding kapak batu. Jadi 3 ini adalah hiasan dinding. Dijual dalam 1 paket dengan limit 1.200.000. 1.200.000 mendapatkan 1 paket, 2 kapak, 1 ukiran. Betul. Kalau dimensi ukirannya itu 50 kali 20 kalau tidak salah. 50 kali 20. Panjang kapaknya juga 50-an. 50 kali 20 berbahan kayu besi. 1.200.000. Bapak Ibu silakan berminat. Yang berminat langsung ketik nominalnya di kolom chat Bapak Ibu. 1.200.000. Ini siap dipajang. 1.200.000. Tidak ada? Ini sulit nyarinya ini. Paket ini sulit didapatkan. 1.200.000. Ini dapatnya dari mana nih Pak? Kalau sambil diceritakan betul, sedikit. jadi ini adalah salah satu kerajinan yang unik ya, karena suku Asmat terkenal dengan ukiran-ukiran kayu, dan kayunya itu khusus kayu besi, sulit ya didapatkan dan tahan ya. Dan kami langsung dari pengrajinnya untuk yang ukirannya, dan kalau batunya ini pengrajin kan membuat ini, lalu dibuat lagi oleh pengrajin yang membuat menjadi hiasan siap ditempel. Oke. 1.200.000 sebagai penutup lelang kita hari ini. Saya hitung benar tidak ada ini yang masuk. 1.200.000 free ongkir seluruh Indonesia Raya yang menyukai benda seni artefak Papua, kapak batu,
1.200.000 satu kali, dua kali, terakhir tiga kali. Oke, bungkus dulu untuk benda seni ini sekaligus menutup lelang pada hari ini ya. Oke, udah habis nih ya Pak ya Udah lot habis kita nih, hari selesai. ini. Hari ini kita sudah melaksanakan lelang objeknya itu tadi kopi ya Pak, ada coklat dan juga ada tomako batu ya Pak ya. Oke. Sebelum kami tutup nih, saya mau tanya dulu kepada para peserta. Siapa tahu para peserta punya saran atau masukan terkait dengan pelaksanaan pasar lelang Mama-Mama KPKN Jayapura, atau mungkin ada request barang selanjutnya di pasar lelang ya Pak ya? Oh iya, benar. Oke, mungkin para peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya, pencet raise hand dulu kali ya Pak ya? Boleh. Raise hand dulu boleh. Kami silahkan Bapak Ibu. Atau yang mau langsung berbicara, silakan. Tidak ada? Apakah ada? Jika tidak ada, mungkin bisa langsung ditutup ya. Oke, baik. Kalau begitu. Oh, raise-nya tidak ada kah fiturnya? Atau di open aja, Mas? Langsung Ya. utarakan aja kali ya Pak ya? Iya, bisa langsung berbicara. Silakan, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mohon izin Pak Pejabat Lelang dan peserta. Ini kan terkait Selamat dengan datang Pak. Siapa? Pak Pak Wisratno ya? Wiratno dari Direktorat Lelang nih Pak. Oh iya. Iya. Selamat Terkait datang Pak dengan Wisratno. Iya. Barangkali mungkin ada masukan karena ya. Terkait dengan selamat kedai datang di lelang Pasar ini. Lelang Mama Jayapura Pak Wisratno. Ini untuk pertama kalinya ya? Untuk pertama kalinya untuk melakukan lelang UMKM ini. Apa akan ada periode berkelanjutan, misalnya tiap hari, kalau di Tasik ada Kamisan, tiap hari Kamis, Jogja tiap hari balik ya, Jogja hari Kamis, Tasik kalau nggak salah hari Rebo. Apakah yang di Jayapura ini tiap hari Jumat gitu pelaksananya? Betul sekali Pak Wisratno. Kami gitu. setiap hari Jumat. Cuman karena gitu, efek pandemi ya, jadi kami tidak bisa melaksanakan mingguan. Jadi kami bulanan Pak. Gitu. Jadi kita 3 kali setiap hari Jumat, betul sekali. Kalau Jogja Kamisan ya, kami Jumatan namanya. Oh, iya, mau saran aja nih, Mas ini terkait dengan pelaksanaan ini. Sebenarnya tadi pas saya pertama kali buka menarik, cuman karena kondisi ini kan akhir-akhir bulannya agak-agak ini ya, agak-agak terbagi kemarin habis dari saat ini kan ada kurban, ada anak sekolah, nah itu kan budget kurang. Tadi saya mau beli yang tadi, cuman karena pas ini kurang dananya kurang, makanya saran saya kalau ini dilaksanakan di akhir-akhir awal bulan, jadi pas gajian. Jadi pas gajian pegawai dia lagi ini istilah royal lah, lagi oper-oper buang-buang duit lah gitu. Itu saran aja Mas. Siap. Terima kasih Pak. Jadi di awal bulan masih saat orang-orang masih gajian ya. Iya, masih duitnya masih. Sebagai informasi Pak, kami di Pasar Lelang Mama bulan lalu luar biasa antusiasnya sangat tinggi, tapi memang karena mungkin pandemi dan juga betul sekali sampaikan oleh Pak Wisratno tadi ya, akhir bulan nih. Betul sih Pak. Banyak juga korban juga ya, jadi mungkin pasar lelangnya kali ini agak sepi. Iya. Semoga di ke depan lebih ramai ya, ramai lagi. Antusiasnya kembali banyak lagi ya Pak ya dari para pesertanya. Betul. Terima kasih Pak Wisratno masukannya. Terima kasih Bapak. Tambahan lagi, ini tadi kalau misalnya ada turis asing yang ikut, udah ramai nih sebenarnya. Kalau bisa ada turis asing bisa ikut Zoom ini lumayan. Karena tadi saya bilang itu menarik sekali karena jarang di pasar, kalau pun ada di pasar seni juga tuh harganya mahal, cukup mahal kalau yang ada di Jakarta. Ya juga pasar-pasar yang barang-barang itu cukup mahal tuh harganya. Cuman karena tadi pas akhir bulan sayangnya gitu.
Oke, makasih Mas. Siap. Terima kasih Bapak. Baik, untuk terima kasih masukannya. Pak atas saran dan masukannya. Mungkin ada lagi saran dan masukan dari para peserta yang lain. Kami silahkan untuk menggunakan fitur raise your hand dulu. Atau langsung Atau berbicara. mau langsung berbicara juga kami silahkan. Kayaknya nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan saran dan masukannya. Ini akan kami jadikan bahan evaluasi kami untuk pelaksanaan pasar lelang berikutnya ya Pak. Oke. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Eri, 2,5% dari keuntungan yang didapat dalam kegiatan ini akan disalurkan untuk program pendidikan di Papua melalui komunitas 1000 guru ya Pak. Oke, jadi selain membantu perekonomian UMKM di Papua, rekan-rekan juga dapat membantu program sosial khususnya bidang pendidikan di Papua ya Pak ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Eri, kepada Kak Yafet, dan kepada Kak Patricia yang telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga Pak Eri, Kak Yafet, dan Kak Patricia sehat selalu dan semakin sukses. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di acara ini. Pasar lelang berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 ya Pak? 20 Agustus, enggak terlalu akhir kan? Oke, untuk sementara ini pengumumannya sampai di tanggal 20 Agustus dulu ya Pak ya. Nah, kami mengharapkan kehadiran rekan-rekan lagi nih di acara pasar lelang berikutnya. Jadi apabila sudah ada pengumumannya, teman-teman jangan lupa langsung mendaftar ya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Tasya mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Selamat datang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, KPKNL Jayapura. KPKNL Jayapura merupakan salah satu bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di kantor wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Wilayah kerja KPKNL Jayapura terdiri dari 20 kabupaten kota di Provinsi Papua dan melayani lebih dari 500 stakeholder yang merupakan satuan kerja kementerian lembaga dan perbankan. KPKNL Jayapura memiliki 4 layanan utama kepada masyarakat, antara lain pelayanan pengelolaan kekayaan negara. Kami melayani seluruh kegiatan terkait penatausahaan BUMN, dimulai dari penetapan status penggunaan, pemanfaatan barang milik negara, hingga penghapusan barang milik negara. Kemudian, pelayanan penilaian. Penilai KPKNL Jayapura merupakan penilai pemerintah yang mengedepankan integritas, objektivitas, selalu meningkatkan kompetensi dan profesional saat melakukan pelayanan. Selanjutnya adalah pelayanan piutang negara. KPKNL Jayapura melayani penyerahan pengurusan piutang negara dari instansi pemerintah, baik dari kementerian atau lembaga negara. Yang terakhir, seksi pelayanan lelang. Pelayanan lelang KPKNL Jayapura saat ini telah menggunakan mekanisme lelang online di situs lelang.go.id. Hal ini mempermudah peserta lelang untuk dapat mengikuti lelang dimanapun tanpa harus hadir dan bertatap muka. Dalam pengawasan pelayanan KPKNL Jayapura dibantu oleh Seksi Kepatuhan Internal. Selain itu, KPKNL Jayapura juga didukung oleh seksi supporting seperti Seksi Hukum dan Informasi dan Subbagian Umum.
Selama pandemi COVID-19, KPKNL Jayapura selalu memberi inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ditutupnya area pelayanan terpadu atau APT membuat kami berinovasi untuk menghadirkan layanan APT secara daring bernama Matoa APT Online KPKNL Jayapura yang dapat diunduh pada smartphone masing-masing pengguna layanan. Meski berada di ujung negeri, kami terus berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati. Salam kami dari Timur Negeri, KPKNL Jayapura.